Jadi lu semua masih bayar ilegal nih. Gua nggak habis pikir, kenapa lu bayar sih? Kalau udah banyak video-video gua. Tuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita tercinta, Ale-Ale Tamela, channel paling ngocol bahas pinjol. Hai, halo semua ya. Akhirnya ketemu lagi setelah gua nggak bikin video beberapa hari atau beberapa bulan ya. Jadi inilah video gua yang baru saja update. Terima kasih yang udah klik lagi di channel gua, channel kita ini, yang sudah subscribe dan yang sudah dukung channel gua. Gue ucapin terima kasih banyak, terima kasih banyak. Tiap lo yang punya masalah pinjol, tonton terus, pantengin ya. Masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke gua, baik di Instagram, terus baik di WhatsApp, terus di Telegram. Banyak banget yang masih bertanya, Bang, aplikasi ini ilegal apa legal? Ya, Bang, ini DC-nya mengancam-ngancam gitu loh. Kok begini sih aplikasinya? Tapi ini ilegal apa legal, Bang? Well, dari semua itu lo harus tahu dulu kuncinya satu ya, jangan bayar ilegal. Gua nggak akan bosen untuk mengingatkan teman-teman gua semua ya mengenai bahayanya ilegal dan bodohnya kalau kita pinjam di pinjol ilegal ya. Udah pernah gua kasih tahu di video sebelum-sebelumnya bahwa OJK punya list yang terdaftar istilahnya pinjolnya setiap bulan, dan setiap bulannya dalam 4 minggu itu ada update-update-nya, mana yang masih di daftar mereka atau yang sudah downgrade menjadi ilegal ada. Makanya lu sering-sering buka ojk.go.id ya sebelum melakukan pinjol ya. Jangan kejebak mulu di pinjol ya, yang ada lu nggak jadi beli-beli rumah, nggak jadi beli-beli kendaraan ya, uangnya untuk pinjol ilegal lagi, bayar utang lagi, gali lubang terus ya, tanpa tahu dasarnya lu pinjol untuk apa. Yang udah sering gue jelasin bahwa intimidasi ya, teror itu adalah senjata pamungkas mereka, apalagi sebar data ya. Bagi yang ilegal ini kedemenan mereka untuk melakukan sebar data, menakut-nakutin debiturnya ya. Jadi udah gua kasih tahu, udah pernah gua kasih motivasi juga bahwa lu jangan kemakan itu omongan-omongan itu ya. Kalau nadanya udah mengancam ya, terus mempermalukan ya, sebar data, nggak usah dibayar, udah lunas ya. Jadi prinsip lo, kalau lo dipermalukan ya, data lo dipermalukan, disebarluaskan, lo punya utang, jangan dibayar udah, karena posisinya jadi satu sama ya. Lo punya perkara perdata, dan yang si mereka itu yang penagih-penagih itu punya perkara pidana bagi lo ya. Menyebarkan data tanpa seizin lo kan itu pelanggaran undang-undang ITE, udah ada pasalnya ya. Memaki-maki, membuat Anda jadi sebel dan perasaannya tidak senang dan merasa dipermalukan ya, perasaan-perasaan yang adalah saat lu lagi di istilahnya di intimidasi yang membuat lu kesel atau lu nggak suka, itu kan pidana juga. Lu bisa aduin ke pengadilan negeri ya untuk perkara-perkara pidana ya, atau bisa langsung ke polisi untuk urusan pidananya. Ingat, perdata nggak bisa dilaporin ke polisi ya. Kalau ada yang mengancam untuk laporin Anda ke polisi, yuk ke polisi karena lu nggak bayar utang. Polisi mana? Polisi tidur yang mau lo laporin? Nggak ada.
karena bukan ranahnya mereka, ya. Perdata itu tidak akan bisa dipenjara. Undang-undang hak asasi manusia, siapapun itu yang berhutang tidak akan bisa dipenjara. Jadi lu harus tahu fungsinya dulu dan dasar-dasar hukumnya apa kalau kita melakukan ini, ya. Uang prestasi biasanya kalau perdata tuh. Yang udah kita tahu bahwa pinjol ilegal itu kan nggak berbadan hukum, nggak mau ikutin aturan BI, apalagi OJK, terus memberikan bunga seenak-enaknya dia, ya. Jadi gini loh, kalau yang di ilegal, minjem yang di ilegal, nggak usah mikirin bunganya. Kalau udah aku bilang tadi, udah stop, jangan dibayar, nggak usah takut sama ancaman-ancaman mereka yang katanya mau dateng, ya, tapi nggak pernah datang sampai dengan detik ini, ya. Yang katanya mau gugatan hukum, yang nggak pernah terjadi sampai dengan hari ini. Ya, pokoknya intinya gini, kalau mereka udah nggak patuh sama negara, ngapain lu bayar? Itu. Asal lu tahu ya, untuk pengetahuan aja, bunga itu dihitung sebesar 0,3% atau 0,4% ya. Kalau yang udah update sih tahu gua sih 0,3%. Ya, dari pinjaman pokok lu itu dihitungnya per hari, jadi lu bisa hitung aja. Jadi nggak mungkin lu pinjam misalnya 1 juta nih terus berakhir-akhir jadi 10 juta, lu ngitungnya dari mana? Dari mana? Karena gini loh, bunga itu tidak boleh lebih tinggi dari utang pokok, maksimum itu 100% dari utang pokok. Jadi nggak ada yang namanya pinjam 1 juta terus kembaliinnya harus 4 juta, 5 juta, ya, 3 juta, atau lagi 10 juta. Itu udah belajar di mana itu hitungannya, gitu. Udah pasti mengenai bunga, lu nggak usah pikirin lah ilegal. Yang lu pikirin sekarang adalah periuk nasi lu makan ada apa enggak, lu untuk kebutuhan lu ada apa enggak, gitu yang penting. Ilegal mah misalnya lu udah terlanjur minjam, ya, udah terlalu minjem karena lu nggak tahu ini legal apa ilegal, ya udah abaikan, dalam artian itu lupakan. Ilegalnya bodo amat, tapi lu terjebak misalnya udah di tempat ilegal, ya udah, saran gua ini ya, wajib dijalanin, jangan dibayar, ya. Gua kasihan sama lu semua, diperas terus kayak ATM berjalan, tau nggak, ya. Jadi menguntungkan perusahaannya tersebut, ya, tanpa ada manfaatnya buat lo, ya. Yang ada paling lo sakit hati, jadi crazy, atau bisa bundir, ya. Itu yang lo akan dapatkan gitu loh. Kalau mereka sih enak, dapat cuan terus atau profit terus, ya, dan bisa makin berkembang perusahaannya, ya. Udah nggak usah dibayar, ilegal sih nggak usah dibayar. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ilegal itu sudah tidak ada, ya. Ini antara menyiram air, ya, menyiram air di terik panas, ya, yang akhirnya nanti juga kering lagi, ya, kering lagi airnya, panas lagi. Itu nggak pernah stop ilegal itu, sampai detik ini pun masih ada, walaupun sudah digerebek yang waktu belakangan hari itu, yang udah ada di video gue juga, itu masih ada. Bahkan setelah digerebek H+1 ada laporan ke gua, ya, tentang Raja Fulus, itu ternyata masih beroperasi walaupun dia itu sudah digerebek, ditangkap di Polda. Kan ada yang unik gini kasusnya, ya, orang udah ditangkap kok masih bisa beroperasi, berarti nggak benar-benar dong, ya. Jadi jangan percaya 100% bahwa ilegal itu udah hangus, udah diberantas. Jadi alah, infonya dari mana sih? Kalau ada yang tahu infonya yang benar-benar akurat, boleh di komen gua. Jadi intinya gini ya teman-teman, ya. Pokoknya kalau lo udah merasa ditindas, diintimidasi, diancem, ya, terus dipermalukan lu dan disebar data lu, ya, nggak usah dibayar, nggak usah dibayar. Jadi udah, itu berarti nggak bener itu aplikasinya, mau legal ke mau ilegal ke, berarti sudah tidak menjalani aturan dari POJK, aturan BI, ya.
udah nggak usah dibayar ya. Buat apa dibayar? Lu dibikin malu, lu bayar juga, lu gila kali ya. Ya, jadi jangan mau dibayar. Terus kalau misalnya ada FC itu, field collector, yang tukang lagi itu, yang suka sok-sok jagoan tuh, misalnya mau nagih dengan gaya petantang-petenteng, lu usir kalau nggak punya tanda pengenal gitu kan, nggak ada surat tugasnya, terus nggak ada sertifikasi sebagai penagih yang benar gitu, lu usir. Bisa jadi itu seorang maling ya, maling yang mau merampok rumah lu, diusir, jangan diladenin. Diajak ngomong pun juga jangan ya. Urusan utang gua bilang aja, ya urusan utang gua sama perusahaan lu tinggal gugat gua ke pengadilan, daftarkan, lu tinggal kasih undangannya ke gua kapan gua ke pengadilan. Lu cuma tugasnya menagih, nggak usah pakai otot gitu lu nagihnya. Kalau gua nggak ada duit, lu mau apa? Mau gua bayar pakai batu? Udah, that's it, perkara selesai ya. Tinggal tunggu panggilan dari pengadilan kalau memang dia berani membuang uang sebanyak mungkin. Utang cuma berapa, digugat di pengadilan. Nggak pernah terjadi kan sampai dengan detik ini. Ya udah, ngapain lu pikirin, buang-buang waktu aja. Jadi nggak usah mikirin yang emang lu belum tahu solusinya. Belum tahu solusinya, tapi gue kasih tahu kisi-kisinya supaya lu nggak stres berkepanjangan. Udahlah, nggak guna pikirin pinjol ya. Galbay aja, galbay, gagal bayar sekalian. Kalau dia udah mempermalukan lu, istilahnya menghina-hina lu ya. Terus apalagi main fisik, ya udah itu auto lunas ya. Dengerin gua, auto lunas. Kalau tadi yang gua sebutin terjadi sama lu, auto lunas ya. Jangan dipikir lagi. Oke, gua akhiri dulu sampai sini video kali ini. Gua Aleta Maila ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal pinjol.